Nih, gue coba buka dulu ya. Loh, Cop, sini Cop. Ini kenapa tahu-tahu mati gitu ya? Kacau banget nih. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Oke, ini untuk slot yang pertama. Oke, di sesi Investigaphone kali ini kita kehadiran sebuah smartphone yang harganya sejutaan lagi nih guys. Ini merupakan sebuah smartphone yang kalau dari packagingnya cukup besar kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya. Dan ini proper banget, gue langsung order dari Shopee di China guys. Dikirim sekitar 2 mingguan gitu ya. Kira-kira smartphone seperti apa? Langsung kita unboxing sekarang juga yuk. Nah, ini saking propernya, bahkan kita bisa secara rapi nih untuk mengunboxingnya. Ya kan? Bubble wrapnya berbentuk amplop seperti ini, benar-benar proper, dan boxnya seperti ini guys. Nah, ini dia boxnya. Ini adalah Reno 5 Phone, tapi nggak kelihatan ya di sini merek smartphone-nya apa gitu. Cuman hitam doang boxnya, bray. Ini semacam black box gitu ya. Kalau kita buka, bentar deh. Ini gue agak curiga nih. Gak ada segelnya sama sekali di sini. Gue kayak segampang itu kalau pengen buka. Tapi nggak apa-apa, kita langsung buka aja sekarang. Dan isinya kalau misalnya di Shopee-nya langsung nih, dia itu emang udah nggak cuma sekedar ngasih smartphone-nya aja, tapi perlengkapan juga lumayan lengkap nih guys. Nggak kayak kemarin ya, cuma batangan doang. Nah, ini kita bisa lihat ada unit smartphone-nya. Ini dia Reno 5 Phone. Gokil. Mulus banget guys. Bentar deh, namanya Reno 5 Phone. Tapi kenapa di sini tulisannya Ovana ya? Biar lebih jelas kita keliatin aja deh. Gokil. Nice. Tapi unik sih, kalau misalnya di Shopee-nya, itu tulisannya bukan Ovana guys, tulisannya Odo. Reno 5 Phone. Nggak tahu deh, apakah isinya bener-bener sesuai sama spesifikasinya atau tidak, nanti kita bakal cek ya. Untuk bagian depan, ini juga bener-bener rapi dibungkusnya, ada segelnya di sini masih. Coba kita buka langsung. Iya, ternyata cuman tempelan ininya aja yang cabut. Pasti ini bukan anti gores dong, kalau misal bentuknya kayak gini, ya sih. Nah, secara tampilan bersih banget sih asli, gue suka. Walaupun mungkin anti gores yang dipasang juga agak-agak masih ada bubble gitu ya di sini ya. Di sini ada, terus ada beberapa lagi. Nah, di sini juga ada nih. Bagian sini juga ada. Kita lanjut ke unit-unit yang lain. Kalau di spesifikasinya sih lengkap tulisannya. Dan ini terbukti ada kabel charger seperti biasa, USB charging yang masih biasa nih, micro USB. Secara kualitas juga ya biasa aja lah ya. Gak usah terlalu expect ini adalah kabel USB yang bagus banget gitu. Dan colokannya pun juga seperti negara pengirimnya di China. Bentukannya pun juga seperti ini, nggak menyesuaikan sama colokan di Indonesia ya. Nah, ini untuk tenaganya kalau misalnya gue lihat jujur agak susah sih guys, ini kecil banget asli. Tapi ini sih agak kelihatan outputnya itu 5 volt 1 ampere ya. Nanti kita bakal cek kira-kira chargingnya juga bagus nggak nih. Untuk durasinya apakah lama atau tidak, nanti kita bakal cobain guys. Dan baterainya pun juga masih baterai yang bisa dicabut ya. Ini baterainya berkapasitas, kalau di spesifikasinya 4800 mAh, kalau di sini 4000 mAh aja ternyata. Kamu tipu-tipu ya ternyata ya. Baru di sini udah tipu-tipu. Gimana kalau kita hidupin? Nggak apa-apa, kita coba aja ntar. Nah, ini earphones-nya nih. Dia benar-benar nyediain earphones juga ternyata di sini guys. Oke, earphones-nya standar lah ya. Dan ini juga kabelnya tipis banget. Gue jujur ngeri putus sih kalau misalnya pakai earphones yang model-model kayak gini nih. Ini bener-bener tipis banget asli. Kayak sedih gitu. Tapi nggak apa-apa, kita appreciate dia sudah menyediakan earphones juga guys. Dan yang gue salut, ternyata selain disediakan casing, dia juga menyediakan SD card berkapasitas 32 GB. Gokil. Padahal kalau misalnya di spesifikasi dari Shopee-nya tuh nggak ditulis. Ini apakah pihak yang ngejual pengen ngasih surprise atau gimana, gue nggak paham deh. Dan ini juga ada casingnya. Mungkin kita bisa pasang di smartphone-nya langsung casingnya. Pengen tahu gue looknya kayak gimana kalau udah dipasangin sama casing ya kan. Asik, cakep sih. Ovana. Namanya Reno 5 Phone tapi tulisannya Ovana. Saya tidak paham di sini. Ntar kalau misalnya udah hidup mungkin kita bakal tahu ya kira-kira merek aslinya apa gitu. Berhubung ini merupakan smartphone yang baterainya tidak built-in ya. Jadi bisa dicopot nih bodi bagian belakangnya. Coba kita copot deh. Oh wow, oke. Agak-agak terlihat seperti mencurigakan nih.
Ini kan kamera di sini ya. Tapi di sini kayak ada sebuah slot kamera khusus yang akhirnya secara langsung dipindah ke sini, guys. Gue nggak paham sih sebenarnya tujuannya apa ya. Dan kalau misalnya gue cek di spesifikasi di Shopee-nya, itu emang kamera yang ada tuh cuma satu doang sebenarnya, guys. Tapi di sini ada 4 kamera sekaligus. Nanti kita bakal cek deh ya. Dia cuma nyediain 8 megapiksel kamera depan dan juga 16 megapiksel kamera belakang. Tapi kita ntar bakal cek deh. Ini maksud dan tujuan dari kameranya apa sih sebenarnya? Tapi kalau misalnya di sini tulisannya tetap Reno 5 sih, Reno 5, walaupun di bodinya tulisannya Ovana gitu. Nah, di sebelah kameranya pun juga tersedia slot untuk micro SIM card dan juga micro SD card di sini. Oke, kita masukin ya. Biar nambah 32 GB gitu. Lumayan kan? Nah, yang jadi pertanyaannya kalau misalnya kita udah masukin memory card di sini, nanti bakal kebaca apa kagak nih eksternalnya? Ntar kita bakal tes ya, guys. Oke, kalau gitu ini kita akan mulai untuk nyoba nyalahin smartphone-nya. Kita pasang di sini. Oke. Gila, warnanya gue suka banget sih warna purple gini nih. Kayak Thanos gitu ya kan. Nah, ini kalau misalnya kita hidupin ya. Welcome. Ini mengingatkan gue sama Investigaphone yang sebelumnya nih, guys. Kan kita juga sempat bukan nge-review sih, menginvestigasi smartphone mereknya Welcome ya kan. Gokil. Sampai 2 kali loh di welcome-in kita. Yang kedua ada lagu-lagunya gitu lagi. Keren nih HP. Oke. Bootingnya emang agak lama di sini. 2000 years later. Iya, oke. Wow. Ini gue salut sih. Kita udah pasang SD card-nya dan langsung ke detect. Ada tulisannya SD card, new SD card detected. Keren. Ini adalah salah satu yang mesti kita apresiasi juga, guys. Sebagai sebuah smartphone yang mungkin kalau kita cek di internetnya pun juga nggak ada nih, Reno 5 Phone. Ini kalau misalnya kita slide dari monitor langsung nggak bisa nih, guys. Tapi di sini ada gambar semacam fingerprint. Apakah kalau kita sentuh langsung kebuka? Ini kan nggak bisa kan? Coba kita sentuh ya. Wih, gila, keren. Jadi ibarat kata kayak in-display fingerprint gitu ya. Walaupun nggak fingerprint gua langsung sih. Tadi si Acop juga, kameramen kita juga bisa pakai jarinya dia buat ngebukanya. Coba, lu Cop. Nih, ini kameramen kita ya, si Acop ya. Tuh, dia juga bisa. Walaupun mungkin pas lagi ngebukanya juga nggak bener-bener langsung kebuka ya tuh. Kayak gue beberapa kali baru bisa tuh kan. Tapi keren sih. 1 jutaan kayak gini, secara tampilan sih gue suka sih warna ungu. Dan ya untuk digeser kanan kiri juga agak-agak berbayang, tapi oke lah. Nah, sebelum kita mulai untuk menguji spesifikasi dari smartphone ini, gue pengen ngasih tauin kalau smartphone Reno 5 Phone ini gue beli di Shopee dengan harga 1,8 juta rupiah. Dengan harga 1 jutaan, Reno 5 ini mengklaim kalau dia punya spesifikasi seperti ini, bro and sis. Apakah benar spesifikasinya seperti itu? Mari kita cari tahu. Seperti biasa, pertama kali kita akan ngecek spesifikasinya menggunakan aplikasi AIDA 64. Nih, gue coba buka dulu ya. Loh. Cop, sini Cop. Ini kenapa tahu-tahu mati gitu ya? Jauh banget nih. Ini kan tadi gue sambil ngedownload Mobile Legends ya kan. Terus gue coba buka untuk aplikasi AIDA 64. Tahu-tahu dia mati gitu cuy, kayak blue screen gitu. Gokil sih. RAM-nya 6 GB loh padahal. Coba ini kita akalin ya. Coba bongkar dulu, Bang. Oke, ini gue bongkar deh kalau gitu. Oke. Ini harusnya kalau misalnya HP-nya udah dibongkar begini, baterainya dicopot, dipasang lagi harusnya aman ya. Jadi baterainya aman kan, Bang? Aman padahal. Coba. Wah, gokil nih. Ini tombol powernya udah gue hold lumayan lama, nggak hidup-hidup nih. Coba dicas, Bang. Coba ya, gue cas ya. Mana kabelnya? Ngaco banget nih smartphone. 6 GB loh padahal. 1.800.000 harganya. Oh, tadi nyala loh, Bang. Iya makanya. Reno 5 Phone. Ini mungkin bisa jadi note buat lo ya kalau pengen beli smartphone-nya. Kayaknya agak bahaya nih, tapi kita coba akalin dulu. Kali aja ntar tau-tau bisa ya kan. Kita hidupin. Menggunakan charger, apakah ngaruh atau tidak? Coba kan di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini matot guys, alias mati total. Coba tunggu sejam dulu kali, Bang. Tunggu sejam ya. Coba ya. Kita cas selama sejam.
Apakah ngaruh atau emang benar-benar nggak bisa diselamatkan sama sekali nih smartphone-nya? Coba. Tapi masalahnya nggak ada notifikasi baterainya ngecas juga cuy. Gue agak curiga deh. Ya udahlah, kita tungguin aja dulu. Ya. Yeah. Ini setelah gue coba ngecas untuk beberapa menit, nggak sampai sejam sih. Gue ngerasa walaupun nggak bisa dihidupin, tapi dayanya tetap masuk sih guys. Bagian sini tuh kayak berasa anget gitu. Coba kita cek aja ya suhunya ya. Ini kalau misalnya kita bandingin ini suhunya, yang di atas itu sekitar 32 derajat Celcius. Sedangkan kalau yang di bawah nih, dia tuh 30 derajat Celcius cuy. Bahkan 29 nih. Jadi sebenarnya dayanya itu terisi. Cuman entah kenapa dari tadi kita coba untuk hidupin tuh nggak bisa sama sekali cuy. Ini antara mungkin kena baterainya atau IC-nya kali guys ya. Gue penasaran sih, mungkin ini kita bakal bawa ke tempat servis. Kayak kemarin kita bikin video servis di pinggir jalan PGC gitu. Tapi kita bawa smartphone ini langsung nih. Masalahnya ini bener-bener mati total cuy. Buat nyari tahu kira-kira kenapa nggak bisa dinyalain ya kan? Sayang dong duit gue 1,8 juta hilang gitu aja. Tapi di sini gue nggak bisa bilang kalau semua produk Reno 5 phone ini bener-bener zonk ya. Gue nggak tahu apakah guanya yang emang kurang beruntung dapat produknya kayak gini, atau mungkin kalau misalnya kita beli lagi produknya jadi lebih better gitu, atau mungkin ada dari lo yang punya pengalaman yang sama pas lagi beli Reno 5 phone, lo beli tahu-tahu jadi nggak bisa dihidupin sama sekali. Mungkin lo bisa sharing aja di kolom komentar ya. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Facebook Otomotif dan juga Facebook Beauty. Abdan signing out, thanks for watching, be a smart buyer, bye bye. Ini kalau misalnya gue beli terus HP-nya rusak begini, gue ini kagak smart dong. And cut!